budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir berbeda secara baik. Nah, budaya positif ini ada beberapa faktor yang mengandung. Yang pertama, perubahan arah dalam belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol kita sendiri. Kemudian yang keenam, keyakinan keras dan yang ketujuh, ketiga, disiplin. Nanti kita akan bahas satu persatu dari ketujuh item ini. Nah, yang pertama, pembelajaran pada pembelajaran dengan para baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian sebenarnya pembelajaran paradigma baru ini arahnya untuk menuju pelajar profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila, yang dimana ada beberapa item untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa. Itu ada 6 item supaya sekolah kita bisa menuju profil pelajar Pancasila. Tapi sebenarnya sekolah kita sudah mengarah seperti itu, terutama di visi sekolah yang sudah berpikir kreatif, kemudian mandiri, dan berkarakter Pancasila. Bagus. Kemudian disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal baik, mencantum sikap, perilaku ataupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama murid, agar dapat menjadi pribadi yang berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menumbuhkan karakter baik siswa, menumbuhkan sikap disiplin sehingga murid dapat berperilaku baik dan bisa diterima dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini salah satu sebenarnya role model disiplin positif itu adalah sebenarnya kita. Jadi gimana siswa itu bisa disiplin positif kalau kita sendiri nggak bisa disiplin positif? Jadi artinya untuk mengembangkan sikap disiplin positif siswa ini, kita sendiri harus bisa disiplin terlebih dahulu. Monggo Pak. Jadi gitu. Sebelum kita mengarah ke siswa harus disiplin, kita juga sebagai seorang guru kita harus bisa disiplin dulu. Disiplin itu banyak hal yang terkait dalam disiplin. Kemudian yang kedua, lanjut Pak, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita dalam hidup ini ada beberapa kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Kita sebagai manusia ini punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhannya apa aja? Langsung harus. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita pasti punya kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu nggak punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang pertama, makan. Pasti kita semua butuh makan. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Semuanya kita butuh itu. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang itu seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi kerjasama dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan itu mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Kemudian yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi kita sebagai seseorang yang dibutuhkan atau siswa juga, kita itu butuh namanya kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu terkadang ada siswa-siswa kita yang nakal itu sebenarnya mereka itu butuh apa? Butuh rasa kasih sayang dari kita, atau butuh apa, atau butuh kebebasan, atau butuh kesenangan. Jadi ketika kita melihat siswa-siswa kita nakal itu, kita harus paham sebenarnya siswa itu butuh apa sih, atau dia itu sebenarnya butuh diperhatikan khusus untuk kita, pada dari kita. Kemudian atau emang dia tuh pengen cari kebebasan. Nah, itu nanti ada treatment yang khusus. Bagus.
Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat saklara, berupa hukuman fisik atau psikis, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi itu berencana atau disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terus bagus. Nah ini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus punya 5 posisi kontrol. Nah kita harus punya 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi sebagai penghukum, kemudian yang kedua ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah,